Guys, seru banget sih kemarin baru selesai webinar Money Magnet. Jadi intinya sebenarnya kayak gini nih. Kita tuh bekerja, kita tuh sudah berusaha, Anda sudah berusaha kemana-kemana. Tapi kadang-kadang hasil itu kan nggak seperti yang kita harapkan ya. Kita punya mimpi-mimpi yang masih belum tercapai. Dan kayaknya kita udah bekerja keras banget kok kayaknya nggak kecapai-capai juga. Jadi itu sering banget seperti itu. Ternyata setelah kita lihat, ada juga orang-orang yang kayaknya kok gampang banget sih semuanya kayaknya lancar-lancar aja. Jadi bedanya apa nih orang-orang yang gampang banget dan orang-orang yang kayaknya sudah struggling, udah fight, udah bekerja mati-matian, kerja keras tapi kok nggak berhasil juga. Nah bedanya apa? Nah setelah diteliti ternyata bedanya adalah di belief mereka. Di belief mereka ini percaya di dalam hatinya ini yang ternyata berbeda. Yang satunya percaya hidup itu gampang, percaya hidup itu uang itu datang dengan mudah, percaya network itu gampang terbukanya, peluang itu selalu datang kepada dia. Percayanya kayak begini. Sementara kebanyakan orang percayanya tuh hidup tuh susah. Di Indonesia lagi resesi lah, lagi pemilu lah, pokoknya susah-susah semuanya. Duit itu susah. Karena apa sih sebenarnya? Ternyata sebenarnya karena dari masa kecil semua selalu kebanyakan di brainwash. Kita tuh, Anda pernah ingat gak di masa kecil orang tua bilang kayak, buat apalah beli kayak begitu, kita kan bukan orang kaya. Itu kan cuma buat untuk orang kaya aja. Bahkan postingan anak saya tentang harus baca buku, itu ada yang komen, bapak-bapak, saya kasih lihat video ini kok ke anak saya bilangnya, Pak, itu kan cuman untuk anak orang kaya. Saya jadi ngelihat itu aja, saya jadi mikir bahwa berarti si anak itu di kepalanya, dia keluarganya keluarga miskin. Padahal ingat ya, bayi baru lahir itu nggak punya belief, nggak punya percaya bahwa, oh aku lahir kaya, aku lahir miskin. Lahir ya lahir aja gitu doang sebenarnya. Ketika kita lahir nggak ada apa-apa, kemudian kita dimasuki oleh program-program belief tadi di sana sini, itu yang membawa kita ketika dewasa kita percaya bahwa hidup itu susah. Tapi ketika anak kecil itu dikasih tahu bahwa hidup itu mudah, gampang, maka ketika besar dewasa dia juga percaya bahwa cari duit itu gampang, hidup itu mudah. Itu kepercayaannya dia. Dan Anda tahu sendiri efeknya apa ketika dari kecil seperti itu. Nah, problem terbesarnya adalah ketika kita mulai menyadari bahwa bawah sadar kita ternyata menjadi masalah nih, dan itu menjadi akar permasalahan kita yang dibuat dari sejak kecil. Pertanyaan berikutnya adalah gimana ngubahnya? Bukan berarti kalau salah di situ terus sampai mati kita bakal miskin, itu nggak kayak begitu. Hidup tidak sekejam itu teman-teman. Jadi sebenarnya ada caranya. Nah caranya adalah dengan menggunakan yang banyak Anda ketahui adalah dengan menggunakan afirmasi. Afirmasi itu ngomong positif gitu, kayak Anda pernah lihat ya, bangun pagi kemudian mandi, habis itu di depan cermin pakai baju rapi ngomong saya kaya, saya sukses, saya berhasil deal, saya ini itu. Problemnya adalah afirmasi sendiri itu tidak segampang itu. Tidak cuma ngomong kayak saya berhasil tiba-tiba Anda berhasil, nggak segampang itu. Maka di YouTube aja sampai muncul yang namanya robotic affirmation. Nah robotic affirmation ini menarik juga sih. Mereka itu melakukan afirmasi kayak robot selama berjam-jam, bisa selama 10 jam, bisa sampai 12 jam. Gila banget. Intinya adalah ngomong misalkan subscriber YouTube saya 100.000, subscriber YouTube saya 100.000. Satu kata, satu kalimat aja yang dia pengen banget diulang sampai 10 jam sampai 16 jam. Apa artinya? Artinya adalah mereka mengulang itu, berusaha memasukkan kata-kata itu ke bawah sadar. Nah, problem terbesarnya adalah bawah sadar kita tuh nggak segampang itu dimasukin. Anak kecil, yes, bawah sadarnya sangat mudah dimasukin. Tetapi orang dewasa kayak kita, itu tidak bisa seperti itu. Karena otak sadar kita tuh menjadi kayak gerbang gitu. Gerbang bawah sadar itu di bawah. Jadi perintah itu masuk, ada kayak gerbangnya. Kemudian kalau nggak sesuai, itu akan mantul. Ya, jadi hanya yang sesuai itu masuk. Atau ketika kita sedang tidak rapat begini gerbangnya, yaitu ketika mau tidur atau bangun tidur, itu lagi kebuka begini. Ketika ini nutup begini, dikasih afirmasi, ini nggak bakal ngefek. Misalnya, Anda bilang, saya kaya. Gerbang kita itu ngomongnya apa? Hey bro, lu utang tuh lunasin dulu sebelum bilang kaya. Kalau utang tuh udah lunas, baru lu ngumpulin duit bilang kaya. Nah kayak begitu contohnya. Sehingga ketika kita bilang kaya, kita sukses, kita kaya, kita sukses. Otak sadar kita itu menolak. Karena secara logika, lah utang masih banyak kok bilang kaya gitu kan. Itu yang terjadi sebenarnya teman-teman. Jadi Anda mesti memperhatikan bahwa waktu yang tepat itu kapan untuk memasukkan afirmasi, sehingga afirmasinya bisa masuk dengan lancar. Nah, waktu yang tepat adalah ketika bangun tidur atau mau tidur. Kenapa? Karena ketika kita sadar, Anda nonton YouTube kayak begini, ini otak kita bekerja di gelombang beta. Ya, ada gelombang beta, gelombang kayak begini. Gelombang alfa itu Anda ngelamun. Kayaknya seru banget ya. Itu terjadi ketika Anda di toilet misalkan, nyapu misalkan, lagi santai misalkan. Itu gelombang alfa, gelombang kreativitas. Makanya ketika duduk di toilet, banyak ide-ide baru bermunculan. Nah, karena gelombang otaknya gelombang kreativitas. Nah, berikutnya adalah gelombang theta, itu gelombang mau tidur dan bangun tidur. Ya, jadi mau tidur terus tidur pertama itu gelombang theta. Ini gelombang yang bisa
sangat reseptif terhadap sugesti atau afirmasi. Jadi apapun yang masuk itu langsung masuk aja. Gelombang otaknya itu membuat gerbangnya udah capek, udah kebuka begini. Jadi udah kayak mau tidur, udah capek begitu, masuk aja. Gelombang delta itu gelombang tidur lalap. Ya, kita mau memasukkan afirmasi di mana? Di gelombang theta. Mau tidur dan setelah tidur sedikit dan ketika bangun tidur itu gelombang theta. Makanya Anda tahu sendiri kalau kita berdoa, sembahyang semuanya disuruh apa? Mau tidur, bangun tidur, doa. Nah kayak gitu. Atau kebangun tengah malam, apa yang dilakukan? Berdoa. Karena itu gelombang theta, gelombang nyambung ke Tuhan, nah istilahnya begitu. Oke, so kalau sekarang Anda melakukan afirmasi di gelombang beta waktu bangun, ya of course nggak bagus ya, mental tadi itu, mantul tadi itu. Terus kalau misalkan afirmasinya dilakukan ketika di gelombang theta, problemnya satu sebenarnya. Anda udah mau tidur nih ceritanya, inget-inget, tadi mau ngomongnya ini. Proses nginget-nginget membuat Anda naik lagi ke gelombang beta. Oke, karena gelombang theta itu udah pasrah, nggak bisa mikir. Justru nggak bisa mikir, tidak dikritisi afirmasinya. Jadi ketika terjadi mau tidur, kemudian Anda nginget-nginget lagi, balik ke gelombang beta, ini nutup lagi. Gitu. Jadi ketika Anda ingat dan Anda mengucapkan afirmasinya, ini udah nutup lagi. Padahal kita mau afirmasinya masuk ketika ini terbuka. Itu problemnya. That's why saya create yang namanya Brain Boost Money Magnet ini. Buat Anda yang pengen meningkatkan hoki ceritanya, belief Anda terhadap uang. Peluang itu gampang, duit itu gampang, dengan mudah tiba-tiba orang ngasih duit dan sebagainya. Kalau Anda punya belief itu, maka itu akan terjadi. Nah, Brain Boost Money Magnet simple. Saya yang bacain afirmasinya, Anda tinggal tidur aja. Pokoknya tinggal tidur aja, saya bacain afirmasinya. Nah, ada beberapa teknik. Yang pertama adalah saya bantu untuk relaksasi supaya rileks, supaya santai semuanya. Saya bantu. Yang kedua adalah afirmasinya saya buat binaural. Jadi kiri dan kanan, afirmasinya berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya otak sadar Anda tadi itu capek. Kalau ini capek, dia whatever lah bro, lu ngomong apa gitu. Dia akan terbuka. Ditambah satu lagi adalah gelombang theta. Gelombang theta itu rasanya kayak bikin kita ngantuk banget. Jadi ketika Anda dengerin Brain Boost Money Magnet, itu rasanya tuh ngantuk banget. Udah tidur aja. Memang tujuannya adalah ketika Anda tidur, baru tidur, dikasih afirmasi. Ini super powerful. Afirmasinya masuk ke bawah sadar, menjadi program baru. Efeknya apa? Ya Anda jadi lebih pede. Anda langsung bisa melihat peluang-peluang. Karena sebelumnya nggak sadar aja. Peluang tuh ada sebenarnya, tapi nggak kelihatan aja karena Anda nggak nyadar. Kayak red car theory lah ya. Jadi red car theory itu adalah gini. Kalau Anda ditanya berapa sih mobil merah yang Anda lihat dalam perjalanan Anda dari rumah ke kantor, Anda mungkin akan kayak berapa ya? Nggak ingat, 1 kali ya, 2 kali ya, nggak ingat. Tapi kalau saya mengatakan bahwa oke, setiap kali ada mobil merah yang kamu lihat, saya kasih kamu 1 juta. Kira-kira berapa mobil merah yang bisa kamu lihatin? Anda akan merasa bahwa ya nggak saya cuma lihat-lihat aja dan saya cari itu mana mobil merah, karena setiap kali ada 1 mobil merah saya akan dapat 1 juta. Itu sebenarnya konsepnya. Sehingga dengan dibangkitkan di bawah sadar, peluang itu yang sebenarnya Anda abaikan itu jadi lebih kelihatan. Sehingga dunia akan memberikan yang lebih baik untuk Anda. Karena Anda, oh ini dapat, oh ini kelihatan, oh ini kelihatan. Jadi kayak begitu. Karena bawah sadar Anda jadi aware. Itu red car theory namanya teman-teman. Jadi ini binaural money magnet ini juga bisa berfungsi seperti itu. Jadi satu, kalau Anda percaya law of attraction, kalau saya sih sangat percaya ya, itu akan membantu sekali. Karena law of attraction itu datang dari hati, bukan dari visualisasi pikiran aja. Visualisasi pikiran penting hanya untuk membangkitkan vibrasi dalam hati. Nah ini langsung bypass ke dalam hati, Anda langsung kerasa pede, seneng, happy banget. Nah itu akan membangun rentetan keajaiban datang ke kehidupan Anda. Oke, kalau sekarang Anda tertarik untuk ambil Brain Boost Money Magnet ini, saya udah gabungin, saya udah tambahin 1 free course yang namanya Theta Attraction. Law of Attraction tapi lebih advance lagi. Anda akan belajar di situ gimana caranya berkomunikasi dengan bawah sadar Anda. Jadi tangan Anda nanti bisa bergerak kalau Anda mau ngomong sama bawah sadar Anda. Jadi benar-benar kayak tangan tuh bergerak sendiri. Itu keren banget. Sehingga Anda bisa tahu isi hati Anda itu sebenarnya pengen ini atau pengen ini. Saya sebaiknya bisnis atau saya sebaiknya bekerja. Ini semua akan diajarkan caranya di dalam course ini. Nah, gunanya apa sih kayak begini? Gunanya adalah setelah Anda bisa komunikasi dengan bawah sadar, next-nya adalah kita ngobrol sama bawah sadar untuk aku mau dapetin 1 miliar nih, aku mau deal project nih. Nanti kita bisa ngobrol sama bawah sadar dan kita gerakin supaya vibrasinya bergerak dan universe akan memberikan apa yang Anda inginkan. Itu ada diajarin di course-nya. Jadi memang tingkatnya adalah tingkat yang lebih advance, bukan sekedar cuman visualisasi, kemudian nulis, kemudian pakai tempel-tempel board ya, visual board dan sebagainya gitu. Bukan ke situ, tapi ini lebih advance lagi. Ya jadi luar biasa banget ya. Jadi testimonialnya juga udah banyak banget. Ini ada yang pakai audionya baru beberapa hari ya, 2 hari tiba-tiba ada teman transfer 2 juta dan transfer 11 juta. Kemudian ada yang kemarin pakai berapa ya, semingguan kalau nggak salah. Mau jualan ruko nggak laku-laku selama 10 tahun tiba-tiba laku 6 miliar. Crazy sih. Jadi testimonialnya udah banyak banget, tiba-tiba
dikasih orang ini, dibeliin temennya ini, macam-macam. Jadi berapa sih harga mimpi Anda sebenarnya? Kalau Anda bisa memprogram bawah sadar Anda, hasilnya tuh luar biasa banget teman-teman. Jadi buruan aja klik link di bawah untuk dapetin paket lengkap ini dan rasain hasilnya. Yang penting adalah satu, pesan saya, open minded ya. Karena di dalam course-nya pun Anda akan diajarin yang namanya no judgment. Dengan no judgment, Anda akan mulai melihat sesuatu apa adanya. Dan ketika Anda melihat sesuatu apa adanya, akan muncul hal-hal yang menarik sekali. Karena biasanya judgment kita atau pendapat pribadi kita itu yang menutup semuanya, sehingga Anda cuma pengen lihat satu ini aja. Karena otak punya kemampuan sakti sebenarnya, yaitu membuat semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini jadi bagus dan jelek juga. Karena kalau saya nggak ingin, berarti yang lain salah, gitu kan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan perspektif Anda belum tentu salah. Hanya saja mungkin Anda belum paham aja. Jadi pesan saya, open-minded, dengerin audionya, klik link di bawah. Thank you.